Bapak Ibu, pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Dengarkan baik-baik informasi penting ini. Pemerintah telah resmi mengalokasikan dana sebesar 55 triliun rupiah. Dan uang ini akan langsung masuk ke rekening Bapak Ibu sebagai rapel gaji pensiunan tahap pertama tahun 2026. Tapi tunggu dulu, tidak semua pensiunan akan menerima di waktu yang sama. Ada kategori-kategori khusus yang menjadi prioritas pencairan pertama. Dan pada video kali ini, kami akan ungkap semuanya secara lengkap dan jelas. Siapa yang dapat duluan, berapa nominalnya, dan kapan tepatnya uang itu masuk ke rekening Bapak Ibu. Jangan kemana-mana, dan jangan lewatkan satu detik pun dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang selalu hadir memberikan informasi terpercaya, terbaru dan terlengkap khusus untuk Bapak Ibu pensiunan, PNS, TNI, dan Polri di seluruh pelosok Indonesia. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir membawa sebuah berita yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh tanah air. Bapak Ibu, pada hari ini, tepatnya di penghujung bulan Februari 2026, kami membawa kabar yang sangat menggembirakan. Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi mengalokasikan anggaran sebesar 55 triliun rupiah, ya Bapak Ibu bukan miliar tapi triliun, sebagai dana yang akan digunakan untuk pencairan tunjangan hari raya atau THR dan juga rapel gaji bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN, prajurit TNI, anggota Polri, dan tentu saja para pensiunan yang sudah lama mengabdikan diri untuk negara ini. Informasi ini bukan sekedar rumor atau kabar burung Bapak Ibu. Ini adalah pernyataan resmi yang disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudisadewa, dalam sebuah rapat resmi bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Jadi tidak perlu diragukan lagi keabsahannya, karena ini sudah menjadi kebijakan negara yang tercatat secara resmi dan akan segera dieksekusi dalam waktu dekat. Nah, sebelum kami lanjutkan penjelasannya, kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terlebih dahulu memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara menekan tombol subscribe jika belum, kemudian like video ini, tinggalkan komentar dan pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar di bawah, serta bagikan video ini kepada sesama rekan pensiunan agar informasi penting ini bisa sampai ke lebih banyak orang yang membutuhkannya. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar setiap ada informasi terbaru dari kami, Bapak Ibu langsung mendapatkan pemberitahuannya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke inti pembahasan kita pada hari ini. Ada beberapa poin penting yang akan kami bahas secara mendalam dan komprehensif dalam video ini. Mulai dari latar belakang alokasi dana 55 triliun, kategori penerima rapel, mekanisme pencairan yang akan dilakukan secara bertahap, estimasi tanggal pencairan THR dan rapel, nominal yang akan diterima oleh masing-masing pensiunan, hingga peringatan penting dari pemerintah yang wajib Bapak Ibu ketahui untuk menghindari penipuan. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimak video ini dari awal hingga akhir agar tidak ada satupun informasi penting yang terlewatkan. Mari kita mulai dari poin pertama, yaitu tentang anggaran resmi pemerintah sebesar 55 triliun rupiah. Bapak Ibu, angka 55 triliun ini bukanlah angka yang kecil. Ini adalah anggaran yang sangat besar yang telah dipersiapkan secara serius oleh pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh ASN aktif, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun lalu anggaran THR hanya berkisar di angka 49,9 triliun rupiah. Artinya, pada tahun 2026 ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 5 hingga 6 triliun rupiah lebih besar dari tahun sebelumnya. Ini tentu menjadi sinyal yang sangat positif bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan kesejahteraan para abdi negara, termasuk para pensiunan yang sudah bertahun-tahun berjuang untuk bangsa dan negara ini. Dana sebesar 55 triliun ini sudah masuk dan tercatat secara resmi dalam proyeksi belanja pemerintah pada triwulan pertama tahun 2026, yang totalnya mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu sekitar 809 triliun rupiah. Jadi secara kelembagaan dan administratif, anggaran ini sudah sangat aman dan sudah terjamin ketersediaannya. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pencairan, karena dananya sudah tersedia dan sudah dialokasikan dengan jelas. Sekarang kita masuk ke poin yang paling banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu pensiunan, yaitu siapa saja yang termasuk dalam kategori penerima THR dan rapel gaji ini.
Bapak Ibu, berdasarkan penjelasan resmi yang disampaikan pemerintah, ada beberapa kategori penerima yang sudah ditetapkan. Pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang masih aktif berdinas. Kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang dikenal dengan istilah P3K. Ketiga adalah prajurit TNI dari seluruh matra, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Keempat adalah seluruh anggota Polri dari berbagai tingkatan dan satuan kerja. Dan yang kelima, dan ini adalah kabar yang sangat menggembirakan bagi Bapak Ibu, adalah para pensiunan, yaitu mereka yang sudah purna tugas dan kini menikmati masa pensiun mereka. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki masa pensiun, baik itu pensiunan PNS, pensiunan TNI, maupun pensiunan Polri, semuanya memiliki hak untuk mendapatkan THR dan juga rapel gaji yang sudah lama dinantikan ini. Ini adalah hak yang sudah diatur dan dilindungi oleh negara, dan pemerintah berkomitmen untuk memenuhinya. Namun Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kami tegaskan di sini. Berdasarkan informasi resmi dari pemerintah, proses pencairan THR ini masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah atau PP yang biasanya diterbitkan menjelang Hari Raya Lebaran. Ini adalah prosedur standar yang sudah berlaku selama bertahun-tahun dan tahun ini pun akan mengikuti mekanisme yang sama. Jadi meskipun anggarannya sudah ada, pencairan resminya tetap akan mengikuti regulasi yang berlaku. Berbicara soal perkiraan waktu pencairan, kita harus mengaitkannya dengan jadwal Ramadan dan Lebaran 2026. Berdasarkan kalender resmi, Hari Raya Idul Fitri diperkirakan jatuh pada tanggal 21 atau 22 Maret 2026. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku, THR untuk ASN aktif dan pensiunan harus dibayarkan paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Jika kita hitung mundur dari tanggal tersebut, maka pencairan THR diperkirakan akan berlangsung sekitar tanggal 11 hingga 15 Maret 2026. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu terlalu lama, karena masih ada kurang dari 1 bulan dari sekarang. Untuk informasi tambahan yang sangat relevan dengan kondisi terkini, pada tanggal 22 Februari 2026, hanya beberapa hari dari sekarang, diperkirakan akan ada pengumuman resmi lebih lanjut dari Kementerian Keuangan terkait jadwal pasti pencairan dan mekanisme teknisnya. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan Bapak Ibu untuk terus memantau channel ini dan sumber-sumber informasi resmi, agar tidak ketinggalan update terbaru. Sekarang kita membahas topik yang tidak kalah penting, yaitu mekanisme pencairan rapel gaji pensiunan yang akan dilakukan secara bertahap. Bapak Ibu, berbeda dengan THR yang pencairannya relatif serentak, untuk rapel gaji pensiunan, prosesnya akan dilakukan secara bertahap dan tidak bisa dilakukan dalam satu waktu sekaligus. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan teknis dan administratif yang menjadi dasar keputusan ini. Alasan pertama adalah karena jumlah penerima rapel pensiunan ini sangat besar. Ada jutaan pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Memproses data jutaan orang sekaligus tentu membutuhkan waktu dan sistem yang sangat kuat. Jika dipaksakan serentak, justru akan berpotensi menimbulkan kesalahan-kesalahan teknis yang merugikan para pensiunan itu sendiri. Alasan kedua adalah proses verifikasi data yang harus dilakukan satu persatu untuk setiap penerima. Verifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana rapel benar-benar sampai ke tangan yang tepat dan tidak terjadi kesalahan transfer. Bayangkan jika data rekening seseorang sudah tidak aktif atau berubah dan tidak diverifikasi terlebih dahulu, maka dana rapelnya bisa saja masuk ke rekening yang salah atau tidak bisa diproses sama sekali. Alasan ketiga adalah untuk menghindari berbagai masalah administrasi lainnya, seperti perubahan alamat, perubahan status, atau data yang belum diperbarui di sistem. Dengan melakukan verifikasi bertahap, PT Taspen dan PT Asabri dapat memastikan setiap data sudah akurat sebelum mentransfer dana. Bicara soal PT Taspen dan PT Asabri, Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa kedua perusahaan ini adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyaluran rapel gaji pensiunan. PT Taspen akan menangani pencairan rapel untuk pensiunan ASN atau aparatur sipil negara, sementara PT Asabri akan menangani pencairan untuk pensiunan TNI dan Polri. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan status pensiunan masing-masing untuk mengetahui melalui jalur mana rapel gaji akan diterima. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu,
yaitu mengenai nominal atau besaran rapel yang akan diterima oleh masing-masing pensiunan. Bapak Ibu, disinilah yang perlu dipahami dengan baik. Besaran rapel yang diterima oleh setiap pensiunan itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ini bukan berarti ada ketidakadilan, melainkan karena perhitungannya memang berdasarkan beberapa komponen yang berbeda-beda untuk setiap individu. Komponen pertama adalah gaji pokok terakhir yang diterima sebelum pensiun. Semakin tinggi gaji pokok terakhir, maka semakin besar pula rapel yang akan diterima. Komponen kedua adalah pangkat dan golongan yang dimiliki saat aktif berdinas. Seorang pejabat dengan pangkat yang lebih tinggi tentu akan mendapatkan rapel yang lebih besar dibandingkan rekannya yang pangkatnya lebih rendah. Komponen ketiga adalah masa kerja, yaitu berapa lama seseorang mengabdi kepada negara sebelum pensiun. Semakin panjang masa kerja, semakin besar pula hak yang diperoleh. Dan komponen keempat adalah tunjangan keluarga yang melekat, seperti tunjangan istri atau suami dan tunjangan anak-anak. Inilah mengapa sangat wajar jika dua orang pensiunan yang sama-sama pensiun pada tahun yang sama bisa mendapatkan nominal rapel yang berbeda. Faktor penentu nominalnya memang banyak dan sangat individual. Yang paling penting adalah setiap pensiunan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak lebih dan tidak kurang. Bapak Ibu, setelah kita membahas mengenai siapa yang menerima, bagaimana mekanismenya, dan berapa nominalnya, sekarang kami ingin menyampaikan beberapa hal penting yang harus Bapak Ibu waspadai. Di tengah euforia berita pencairan dana yang besar ini, selalu ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berusaha memanfaatkan situasi ini untuk menipu para pensiunan. Pemerintah melalui kementerian terkait sudah secara tegas mengingatkan seluruh pensiunan untuk tidak mudah percaya kepada oknum-oknum yang mengaku bisa mempercepat proses pencairan rapel atau THR dengan imbalan sejumlah uang. Perlu Bapak Ibu pahami dengan sangat baik, proses pencairan resmi sama sekali tidak membutuhkan biaya apapun. Tidak ada pungutan, tidak ada biaya administrasi tambahan, tidak ada biaya percepatan pencairan. Semua itu adalah modus penipuan yang wajib diwaspadai. Selain itu, Bapak Ibu juga harus sangat berhati-hati jika ada seseorang yang meminta OTP atau one time password dari Bapak Ibu. OTP adalah kode rahasia yang tidak boleh diberikan kepada siapapun dalam kondisi apapun. Karena kode ini adalah kunci akses ke rekening bank Bapak Ibu. Begitu juga dengan PIN ATM atau password mobile banking. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang mengaku sebagai petugas PT Taspen, PT Asabri, atau bahkan petugas pemerintah sekalipun. Petugas resmi tidak akan pernah meminta informasi seperti itu. Jika Bapak Ibu mendapatkan informasi terkait pencairan rapel atau THR, pastikan Bapak Ibu memverifikasinya melalui saluran resmi, seperti website resmi PT Taspen, PT Asabri, atau menghubungi call center resmi yang tersedia. Jangan mudah percaya pada pesan WhatsApp, SMS, atau telepon dari nomor tidak dikenal yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Bapak Ibu sekalian, kita hampir sampai di penghujung pembahasan kita pada hari ini. Namun sebelum menutup video ini, kami ingin merangkum poin-poin penting yang sudah kita bahas hari ini agar mudah diingat dan dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Pertama, pemerintah telah resmi mengalokasikan dana sebesar 55 triliun rupiah untuk THR dan rapel gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan pada tahun 2026. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 49,9 triliun. Kedua, THR diperkirakan akan cair pada awal Ramadan 2026, sekitar tanggal 11 hingga 15 Maret 2026, atau 10 hari kerja sebelum Lebaran yang diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026. Ketiga, pencairan rapel gaji pensiunan akan dilakukan secara bertahap melalui PT Taspen untuk pensiunan ASN dan PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri. Keempat, nominal rapel setiap pensiunan berbeda-beda tergantung pada gaji pokok, pangkat, golongan, masa kerja, dan tunjangan keluarga. Kelima, Bapak Ibu harus waspada terhadap penipuan. Jangan berikan OTP, PIN, atau biaya apapun kepada pihak yang tidak resmi. Dan keenam, pantau terus informasi resmi per tanggal 22 Februari 2026 untuk mendapatkan update jadwal dan mekanisme pencairan yang lebih detail dari pemerintah. Demikianlah informasi lengkap yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu pada video kali ini.
Kami berharap video ini benar-benar bermanfaat dan memberikan kejelasan bagi Bapak Ibu semuanya mengenai hak-hak yang akan segera diterima. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan atau ada hal yang belum dipahami, silakan tulis di kolom komentar dan kami akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini kepada rekan-rekan pensiunan yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat dari informasi ini.